Ya Habibi ya Muhammad. Ina Afandi dari Depok. Pertanyaannya Ustaz, mau bertanya tentang istiqomah dalam beramal. Bagaimana cara untuk mendapatkannya sedangkan nafsu terkadang susah dikendalikan, katanya Ustaz. Tahukah apa yang Anda tanyakan? Anda bertanya sesuatu yang membuat Nabi SAW ketakutan. Istiqamah. Istiqamah ini yang membuat Nabi sampai beruban memikirkan istiqamah. Nabi SAW ketika ditanya tentang uban yang ada di kepalanya, beliau menjawab, Syawadatnil hud, syayyabatni hud wa akhawatuha. Yang membuat aku beruban surat Hud. Surat Hud banyak cerita di sana. Ayat yang mana yang membuat Nabi ketakutan? Ayat ternyata dikatakan oleh ulama yang dimaksud surat Hud adalah perintah Allah untuk Nabi istiqamah. Perintah Allah untuk Nabi istiqamah itu yang membuat Nabi takut sampai beruban. Memang istiqamah adalah hal yang paling hebat dan itulah tanda para nabi dan rasul yang jelas. Istiqamah dalam ketaatan kepada Allah. Dan itu tanda yang nampak pada para awliya as-salihin. Selalu istiqamah bersama Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah dalam ibadahnya, istiqamah dalam meninggalkan maksiat. Ini simbol awliya as-salihin. Selain mereka, kadang-kala ta'ah, kadang-kala maksiat. Kadang-kala ibadah, kadang-kala meninggalkan ibadah tersebut. Apakah itu jelek? Lah, inilah keadaan kita. Kita awam. Tapi apakah itu bagus? Lah, yang bagus istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Allah memuji mereka yang menyatakan Tuhanku Allah. Tahu makna Tuhanku Allah? Orang yang mengatakan dan berikrar Tuhanku Allah, maka tidak ada yang lebih utama dari perintah Allah. Tidak ada yang lebih dia takuti dari adab dan murka Allah. Itulah Rabbuna Allah. Tsumma istaqamu. Kemudian dia istiqamah dalam perasaan itu, dalam keyakinan itu. Mendahulukan semua perintah Allah dari semua perintah. Menjauhi semua larangan Allah sejauh mungkin apapun resikonya. Istiqamah dalam ibadah, istiqamah dalam meninggalkan maksiat. Inilah manusia yang hebat. Maka dikatakan al-istiqamah khairun min alf karamah. Istiqamah lebih afdal daripada 1000 karamah. Ketika kita dengar orang punya satu karamah, maka kita kagum. Maka kita salut. Di antaranya bisa menghilang, wah hebat. Atau bisa terbang, atau batu dipegang jadi uang, waduh hebat. 1000 karamah, kumpulkan, bisa menghilang, bisa terbang, megang batu bisa jadi emas, bisa masuk ke dalam air berhari-hari, berminggu-minggu. Silahkan Anda hitung, karamah, 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 sampai 1000. Ketahuilah istiqamah lebih afdal dari semua itu. Karena karamah tidak membuat kita dekat dengan Allah. Kalau orang bisa terbang, setiap dia terbang, dia lebih dekat dengan Allah. Lah. Orang bisa menghilang, setiap dia menghilang, apakah bertambah dekat dengan Allah? Lah. Apa naik derajatnya? Tidak. Tapi ketika orang beribadah, maka dia semakin dekat dengan Allah. Istiqamah dalam taat, istiqamah baca Quran, istiqamah salawat kepada Nabi, istiqamah tahajud, istiqamah hadir majlis. Ini semakin satu amalan bertambah, maka bertambah pula kedekatan kita, bertambah pula derajat kita insyaallah subhanahu wa ta'ala. Mintalah kepada Allah istiqamah, karena itu yang paling afdal di dunia ini. Dan cari, kondisikan diri Anda supaya bisa istiqamah. Di antaranya jauhi teman-teman yang jelek.
Di antaranya selalu bersama orang-orang yang lebih semangat ibadah dari Anda. Jangan Anda berkumpul dengan orang yang semangat ibadahnya di bawah Anda. Tapi carilah teman yang semangat ibadahnya di atas Anda. Sehingga Anda akan bisa meniru dan bertambah ibadah Anda. Jaga mata, jaga telinga. Ini kunci untuk istiqamah. Jaga makanan. Ini sumber istiqamah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang istiqamah. Sempurnakan hal itu dengan mahabbah, cinta kepada Nabi SAW, ahli baitnya, para aulianya. Syafaat barakah mereka lah yang membantu kita untuk bisa istiqamah. Mudah-mudahan hidayah taufik Allah bersama kita insyaAllah.